Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan beribadah untuk memuji dan menyembah. Kita siapkan hati kita untuk yang terbaik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan biar berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pujian, setiap firman yang kami sampaikan Tuhan, biarlah Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan, yang bahkan menonton siaran langsung ini, berdoa biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita angkat pujian seperti wanita kepada Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Tutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan karena sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan pada pagi hari ini buat kita semua. Bagi kita yang menonton dari tempat ini, Tuhan akan menyatakan sesuatu luar biasa pada pagi hari ini. Dalam kesederhanaan kita bisa mampu melihat Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sebentar membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak secara kebetulan Tuhan akan menyatakan sesuatu pada pagi hari ini. Yang penting kita mau percaya kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh
kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu berkuasa dalam kehidupan kita, membuka mata, hati, dan iman kita, supaya ketika kita melangkah, supaya kita berbuat sesuatu di hari-hari ini, Tuhan tetap ada di pihak kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, kita akan melihat Tuhan akan nyatakan perkara-perkara yang baru bagi kita. Mari kita berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapa di surga, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan kita. Kami percaya Tuhan, siapapun yang menonton acara ini, aku percaya Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami suatu atmosfer yang mereka mengalami sesuatu yang kedahsyatan yang tidak pernah mereka alami. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, ketika hamba-Mu membaca kebenaran firman Tuhan, untuk merenungkan, biarlah Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang dahsyat itu, biarlah menjamah setiap kami Tuhan. Setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima, mereka akan diubahkan. Apabila mereka pagi hari ini mengalami sakit penyakit, apabila mereka mengalami Tuhan tidak ada jalan keluar, Tuhan ada bersama dengan mereka. Aku berdoa Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ketika kami mengangkat tangan di hadapan hadirat Tuhan, kami percaya Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membacakan. Biarlah hari-hari ini kita semakin kuat, hari-hari ini semakin kita perkasa, semakin kita dahsyat di hadapan Tuhan melalui kehidupan kita bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang ada yang terjadi di belakang kita, apapun yang terjadi pada hari-hari ke belakang, percaya ketika kita melangkah dengan Tuhan, ketika kita melangkah dengan Roh Kudus, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan membuat kita semua percaya bahwa kedahsyatan Tuhan hari-hari ini semakin kuat, semakin dahsyat ketika kita tetap bergantung kepada Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 11. Saya membuka Alkitab saya, terdapat di dalam Matius 11 ayat yang ke-25. Matius 11 ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-30. Saya mohon maaf, saya habis membaca kebenaran firman Tuhan Alkitab ini, saya akan membaca lagi di dalam versi yang lama. Versi yang lama artinya Alkitab tahun 1950, tetapi saya akan mendahului Alkitab yang sekarang. Mari kita membaca firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Kita harus garis bawahi bahwa ini adalah perkataan Kristus di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita membaca ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan.
Ini saya membaca di dalam Alkitab yang membaca, tetapi pada kesempatan ini juga saya mau membaca Alkitab yang dalam versi lama, yaitu tahun 1950 di dalam Matius yang sama juga, Matius 11. Dalam Matius 11 juga dikatakan kita harus, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan penghargaan, memberikan hikmat, marifat, supaya kita mampu untuk mencerna setiap kebenaran firman Tuhan. Saya bukan untuk membeda-bedakan kebenaran firman Tuhan, tetapi saya mau supaya kita memang benar-benar ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita menjadi yakin, kita menjadi kuat, kita menjadi luar biasa di hadapan Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang, kita bukan menjadi hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita bukan menjadi hamba-hamba Tuhan yang imannya kecil, lebih kecil dari biji sesawi. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini dalam keadaan situasi kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita Indonesia, Tuhan mau katakan bahwa supaya kita datang kepada Tuhan. Tapi saya mau mulai dalam Injil yang Matius 11 ayat 25 sampai yang kepada 30 dalam versi Alkitab lama, yaitu tahun 1950. Saya akan membacakan. Katalah Yesus demikian. Saudara harus dengar baik-baik. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku memuji Engkau sebab Engkau melindungkan perkara ini daripada orang budiman dan berpengetahuan, dan menyatakan dia kepada anak-anak. Ya Bapa, karena yang sedemikian itulah berkenan kepada pemandangan-Mu. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan seorang pun tiada mengenal anak itu, hanyalah Bapa saja. Dan seorang pun tiada mengenal Bapa itu, hanyalah anak sajalah, dan lagi orang itu yang hendak dinyatakan kepada orang anak itu. Kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat, aku ini akan memberikan sentosa kepada kamu. Tanggunglah aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapatkan sentosa bagi jiwamu. Karena aku senang rasanya, dan tanggungan aku ringan rasanya. Saudara, kalau kita melihat baik-baik bahwa kok ada sedikit berbeda perkataan di dalam Alkitab yang baru, tetapi saya mau katakan bukan soal perbedaan tentang Alkitab lama dan Alkitab baru, tetapi soal iman kita kepada Tuhan. Kalau di sini dikatakan ajakan juru selamat, berarti ada daripada Yesus bagi kita orang-orang percaya. Begitu juga bagi orang-orang yang tidak percaya. Saya mau katakan bahwa begini, saudara. Ada dua hal yang saya dapatkan di dalam membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah suatu ajakan, dan yang kedua adalah perintah. Ketika kita datang kepada suatu acara, itu adalah undangan. Tetapi kalau kita datang ke satu acara tanpa ada undangan, berarti itu kita hanya datang aja begitu supaya kelihatan kita ada. Tetapi saya mau katakan bahwa pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang lain yang kita harus datang. Kita hanya datang kepada Kristus. Jadi begini, dulunya
kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan dalam suatu peristiwa. Tetapi ketika kita melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, ketika kita melihat ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan, kita pernah mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan, kita kebenaran firman Tuhan dari kecil, dari sekolah minggu, dan kita pernah mendengar, dan pada saat sudah lama dan kita mengalami suatu musibah, dan ayat itu yang dalam kehidupan kita. Jadi yang saya mau katakan bahwa gini, ada satu peralihan. Nah, dari kita diajak Tuhan, itu ada satu peralihan, ada satu tindakan, ada satu yang harus kita buat, ada satu yang harus kita lakukan. Jadi itu sebelum kita yang Tuhan janji kita, yaitu Dia akan memberikan kelegaan, kesembuhan, apa segala macam, tetapi kita mau fokus kepada satu peralihan. Kita ada di satu tempat, ketika Tuhan mengajak kita, Dia berkata, jangan ada di situ, pindah ke satu tempat ini. Supaya apa? Tuhan mau menyatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Firman Tuhan sudah berabad-abad. Dari sananya itu dari Tuhan sendiri sudah. Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah Tuhan. Saya mau katakan begini. Ini ajakan dari Tuhan, bukan perintah. Ini ajakan. Mari kepada Yesus. Bukan perintah ya. Bukan perintah, tetapi ajakan. Berarti kalau ajakan, Tuhan berkenan atas orang itu, Dia mengajak. Tuhan berkenan atas orang itu yang diajak. Tapi kalau Dia tidak berkenan, Dia tidak akan mengajak. Tetapi sifat daripada Yesus itu selalu memberikan suatu ajakan, supaya kita itu datang kepada Kristus. Supaya itu kita datang. Kita gak kuat secara manusia. Kita tidak kuat untuk menghadapi hari-hari ini. Tetapi Tuhan bilang hanya datang kepada Dia. Ayo datang kepadaku. Datang kepada Yesus. Jadi di satu tempat di mana dan Tuhan ajak kita, dan kita harus berpindah di satu tempat itu supaya benar-benar apa yang Tuhan ingin nyatakan itu terjadi. Percaya bahwa kita itu adalah buatan tangan yang paling mulia. Saya mau kasih cerita di dalam supaya saudara tahu di mana posisi kita sebenarnya hari-hari ini. Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat yang Kejadian 2 ayat yang ke-16. Begini. 16 sampai ke 17, 2 ayat aja, 2 ayat. Ya. Kita baca ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Ingat, saya garis bawahi tadi mengajak, ajakan dari Yesus. Di sini saya mau garis bawahi adalah perintah. Perintah kalau kita taat kepada orang itu, atau kita taat kepada pemimpin kita, kalau kita dengar pemimpin kita itu memerintah, ini ajakan ini. Mau dengan tidak mau, suka dengan tidak suka, kita harus kerjakan. Dan sampai sini setuju? Ya, kita baca selanjutnya. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ini perintah, ya, perintah. Tuhan berkata begini, semua pohon yang ada di taman ini bisa kamu makan. Seperti bos saudara-saudara memerintahkan kepada saudara bahwa saudara, semua yang ada di kantor ini kamu yang pimpin.
Gitu. Gitulah ceritanya, pimpin. Apa kita melanggar? Pasti tidak kan? Saya baca selanjutnya ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, gitu. Nih, ntar kita akan tahu posisi kita ada di mana. Ketika posisi kita tahu kita ada di mana, kita akan connect dengan ayat yang tadi, Matius 11 ayat 25 sampai 30. Biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita sekalian bahwa gini. Ketika Tuhan memerintah kepada kita, jangan kamu makan buahnya. Berarti Tuhan memerintahkan jangan kita makan. Tetapi Tuhan memerintahkan bahwa buah yang ini boleh kamu makan semuanya. Sekarang kita hari-hari ini dalam keadaan situasi seperti ini, kita mau ada di posisi yang mana? Apa kita ada sementara makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Atau buah yang Tuhan perintahkan supaya kita makan? Kalau saya menyampaikan kepada saudara, contoh kepada temanku, sahabat, yang buah mangga ini, ya, yang satu matang pohon berarti luar biasa. Yang satu matang karbit. Karena saya tahu bahwa yang baik itu akan kuberikan kepada sahabatku, aku akan katakan, lebih baik kamu memakan buah yang matang di pohon. Jangan kau makan buah yang sudah dikarbitin atau apa. Karena saya tahu ketika saya karbitin itu, saya tahu pakai apa gitu. Jadi untuk kesehatan tidak sehat untuk kesehatan kita. Tetapi ketika saya perintahkan kepada teman bahwa kamu makan ini, karena ini yang terbaik yang aku berikan kepadamu. Matang pohon, manis dan lezat. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau katakan begini kepada kita pagi hari ini. Mari kita memakan buah yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan perintahkan supaya kita, jangan kita memakan buah yang Tuhan larang yang kita makan. Sampai sini saudara-saudara mengerti maksud saya? Sekali lagi saya katakan bahwa gini. Ketika ajakan dan perintah itu datang dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mau menyatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita, Tuhan katakan begini. Di ayat yang kejadian ini berkata begini, contoh teman saya, Brur, kamu sampai saat ini masih memakan buah yang aku larang. Karena Tuhan berkenan, Tuhan mengajak, Tuhan perkenanan Tuhan atas orang itu, karena Tuhan tahu orang itu memakan yang Tuhan larang. Karena Tuhan mau supaya hati dia kehidupan Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan orang itu tersebut, Tuhan berkenan. Jadi Tuhan mengajak orang itu, ayo datang kepadaku, karena kamu sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apapun masalah, kejadian yang sudah terjadi, jangan kita sesali. Tetapi ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau supaya kita bisa perbuat. Jadi begini, satu peralihan dari perintah Tuhan. Tuhan berperintah begini, kamu kamu makan buah ini, tapi yang itu jangan kamu makan. Nah, posisi kita ada di mana hari-hari ini? Kalau kita posisi hari-hari ini ada di buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, firman Tuhan berlaku bagi kita pagi hari ini. Kata dia, mari kepadaku, datang kepada Kristus.
datang kepada Kristus yang membuat pohon buah-buah itu menjadi luar biasa, menjadi manis, menjadi dahsyat, menjadi perkasa. Karena apa? Tuhan mau supaya kita itu beralih kepada satu tempat di mana Tuhan tidak mau kita berada di situ. Tuhan gak mau kita berada di satu tempat di mana sudah lama kita terkurung di satu tempat itu. Tuhan mau kita beralih kepada satu tempat di mana Dia inginkan dari awalnya itu terjadi. Perintah Tuhan itu kepada manusia di Taman Eden. Dia bilang begini, semua kamu makan bisa, tapi pohon itu jangan kamu makan. Pertanyaannya, kenapa sampai mereka memakan buahnya? Nah gitu. Oke, kita nggak usah jadi masalah itu. Tetapi sekarang kita mau merespon bahwa kita memakan buah itu. Mari kita pindah di bawah pohon itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu pindah, kita geser, beralih kepada apa yang Tuhan inginkan supaya kita memakannya. Karena jelas Tuhan Yesus bilang begini, di ayat Matius tadi dibilang begini. Dia bilang begini. Matius tadi dia bilang begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan menyatakan kepada kita. Tuhan mau menyatakan. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yang bisa berkenan menyatakan hal perkara yang ayat selanjutnya hanyalah Yesus. Tidak ada di dunia ini, tidak ada di kolong dunia ini yang dapat mampu melakukan hal seperti Yesus kerjakan. Tidak bisa. Katakan begini ayat 28, marilah kepadaku. Tidak ada orang yang bisa menjamin. Tidak ada Tuhan di bawah kolong langit ini bisa menjamin ketika kita datang kepada Tuhan. Lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Enak? Ada di posisi mana kita? Kalau kita masih memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, dan kita terlalu jauh lari kepada Tuhan, barangkali kita tinggalkan Tuhan, barangkali kita kecewa dengan Tuhan, barangkali kita kecewa dengan gereja, barangkali kita kecewa dengan hamba Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu tekanan, ketika kita kecewa dengan orang-orang sekeliling. Ingat pesan Tuhan pagi hari ini. Tuhan mau berikan kita kelegaan, kebebasan. Ini bukan perintah. Kalau perintah berarti kita harus lakukan. Ini adalah ajakan. Ajakan ini adalah mau gak kita datang. Itu tergantung daripada saudara sekalian. Kalau kita mau datang, meresponin, kita akan mendapatkan buah-buah yang luar biasa. Gitu. Sampai sini saudara-saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan pagi hari ini. Berarti begini saudara. Kalau Tuhan mengajak, kalau kita orang laki, ada gengsi itu ya, siapa dia gitu. Siapa dia. Tetapi kalau presiden mengajak, Bapak tolong jam begini datang ke Istana Merdeka, kayak pelor gitu, kayak senjata yang dikokang langsung tembak gitu, langsung ditembak langsung pergi, cepat ya, cepat. Tetapi kalau Tuhan mengajak, yang punya kehidupan, yang punya keselamatan, yang menciptakan segala-galanya. Nih Tuhan bilang begini, diajak, mari kepadaku, mari kepadaku.
Terserah dari saudara. Kalau saudara meresponi, Tuhan punya janji. Janji yang luar biasa. Ada orang bertanya begini, Pak, saya sudah mencari Tuhan. Saya sudah beribadah kepada Tuhan. Saya sudah memuji, menyembah Tuhan. Saya sudah berdoa. Tetapi saya begini-begini aja, Pak. Tidak ada satu janji yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita itu melalui kebenaran firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara ingat bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah untuk tidak menepatinya. Tinggal tergantung kesetiaan kita. Tinggal tergantung apa yang kita mau lakukan di hadapan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Hari-hari kita berkata, Tuhan, aku memuji, menyembah Tuhan. Aku menciptakan sebanyak lagu untuk memuji dan daripada Tuhan. Tetapi tidak ada satupun janji yang Tuhan. Tapi ingat saudara semua, Tuhan mau berkati orang tersebut dengan janjinya ketika dia tetap bertekun datang kepada Tuhan. Bertekun datang kepada Tuhan. Bertekun datang kepada Tuhan. Saudara, karena apa? Dari perintah kejadian itu, kejadian 2 ayat 16 itu, perintah itu ada terserah. Kita mau tidak makan, terserah saya. Perintah. Kalau ini ajakan. Ajakan supaya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saya mau katakan begini. Saya tidak berbicara tentang corona. Saya tidak berbicara tentang penyakit-penyakit, atau saya tidak berbicara tentang gereja ditutup oleh pemerintah atau apa, tidak masuk di situ. Saya hanya berfokus kepada seluruh orang, ke seluruh pendengar, seluruh yang nonton, bahwa mari datang kepada Kristus. Kita berpindah kepada satu tempat yang sudah lama tidak kita terima janji-janji Tuhan. Sudah lama kita tidak menerima berkat-berkat Tuhan. Kadang berkat kayak keran, buka dikit aja, nggak usah banyak. Kenapa? Kita tidak mau beralih kepada satu tempat yang inginkan kita ada. Ini perkataan Kristus yang menjadi juru selamat kita. Perkataan Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi begini, Tuhan mau, Tuhan inginkan supaya hari-hari ini, apapun yang ada di depan, yang kita lihat, yang kita alami, apapun bentuk itu, cuman satu Tuhan mau katakan, datang kepada Tuhan. Tapi datang enggak dengan mau datang kepada Tuhan. Tapi gini, ketika Roh Kudus menjamah saudara pagi hari ini, dimanapun saudara berada, ketika Roh Kudus menjamah mengingatkan kepada saudara pagi hari ini bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Dulu waktu saya kuliah, saya kuliah di daerah Sumatera, saya nggak mau sebutkan namanya. Ketika kami mengalami suatu tekanan, kami hanya lari kepada Tuhan. Kami pergi berlutut kepada Tuhan. Kami berlutut kepada Tuhan, ambil gitar, kami menyanyi, menyembah Tuhan, walaupun dalam keadaan yang susah. Tetapi ingat janji Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan akan membuat kita kuat. Saudara, saya dari tadi saya kayak dihentikan Tuhan bahwa coba kita tutup mata.
nggak kasih tahu bahwa Tuhan taruh di hati saudara masing-masing, tergerak daripada saudara, Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Saya juga Tuhan langsung coba bawa jemaat pagi hari untuk ada yang Tuhan mau pulihkan, ada Tuhan mau benerin, ada Tuhan mau apa? Ada Tuhan mau lakukan di dalam tubuh saudara. Ada Tuhan mau kerjakan di dalam seluruh kehidupan saudara. Tuhan ingin mau menyelesaikan sesuatu di dalam diri saudara. Tuhan akan mau supaya kan sesuatu, saya nggak tahu itu penyakit kah atau kebiasaan atau apa itu, tapi Tuhan katakan begini, ajak mereka berdoa dan biarlah Roh Kudusku yang akan menjamah mereka di dalam kelemahan mereka, di dalam keterbatasan mereka, di dalam apapun saat-saat ini yang mereka alami. Percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan sesuatu. Nggak tahu nih pagi ini Tuhan mau menyelesaikan sesuatu dalam kehidupan. Saya nggak tahu, saya nggak mau bilang harus ikut saya untuk datang kepada Kristus, tetapi yang datang kepada Kristus adalah Roh Kudus yang menjamah kehidupan saudara-saudara. Aku mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus bekerja pagi hari, menyatakan apa yang Roh Kudus mau kerjakan atas orang-orang yang nonton. Tuhan mau pulihkan, terserah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menyatakan sesuatu di dalam hati saudara-saudara. Roh Kudus sementara menjamah hati saudara-saudara. Tuhan tidak berbicara tentang dia mau sembuhkan corona atau penyakit apapun, tetapi Tuhan akan sembuhkan segala macam penyakit. Tuhan akan sembuhkan segala penderitaan. Tuhan akan sembuhkan segala tidak ada jalan keluar. Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang merasakan hadirat Tuhan itu adalah saya dan saudara yang meresponi pagi hari ini. Kalau saudara mau Tuhan mau kerjakan, Tuhan suruh saya angkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan pagi hari. Menikmati indahnya jamaan Tuhan pagi hari. Saya tidak tahu keberadaan saudara-saudara, tetapi Tuhan memberitakan, coba angkat tangan di hadapan Tuhan pagi hari. Nanti Tuhan akan turun untuk menyelesaikan semuanya bagi saudara. Karena Tuhan mau di hari-hari ini orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan mau orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan akan pegang erat tangan mereka. Tuhan akan peluk erat kehidupan mereka. Tuhan akan membawa mereka semakin hari semakin. Tuhan melalui tanda-tanda yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan atas kehidupan saudara. Buka hati dan angkat tangan. Tuhan tidak bicara Tuhan mau sembuhkan corona, tidak. Tuhan mau sembuhkan segala bentuk penyakit yang ada di dalam diri saudara pagi hari ini. Tuhan akan bersihkan semua. Tuhan bagi saudara pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya hanya taat untuk menyatakan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari. Saya bisa berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti kepada orang-orang yang mau meresponi Tuhan pagi hari ini. Tuhan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk menolong kepada setiap orang-orang yang meresponi Tuhan pagi hari ini.
dalam keterbatasan kita, di dalam kita taat kepada pemerintah, di dalam kita taat kepada pemimpin kita, kita mau taat kepada Tuhan pagi hari ini, bahwa kita harus beralih, kita harus pindah ke tempat di mana Tuhan perintahkan kita supaya kita bisa beralih kepada satu ajakan yang Yesus ajak supaya kita datang kepada Tuhan. Karena di sana adalah sukacita yang besar, di sana adalah janji-janji yang selama ini yang saudara rindukan terjadi dalam kehidupan saudara akan terjadi hari-hari ini. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah mengecewakan. Bahwa ketika firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan akan menyatakan habis setelah ini, habis kita beribadah saat ini. Lihat, bukan saya yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Tuhan akan memulihkan, ada suatu perubahan yang baru, ada sesuatu atmosfer yang baru, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Bahwa di sana kita akan menemukan yang namanya cinta Yesus yang luar biasa. Di sana kita akan menemukan bahwa kita akan berkata dalam diri kita, kenapa kita tidak sungguh-sungguh dari dulu? Kenapa kita berkata bahwa kita tidak setia dari dulu? Jangan khawatirkan itu saudara. Hari ini hari yang tepat. Hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kita, bahwa Tuhan mau di mana kita berada ada perlindungan Tuhan. Karena kedahsyatan dunia ini semakin hancur, kedahsyatan yang dunia lakukan ini semakin kacau balau, tetapi kehidupan kita ada janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan perlindungan bagi kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tetap mencari Tuhan terus. Bukan Tuhan gak ada, Tuhan ada. Kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan terjadi. Supaya apa? Kita menerima yang Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan lagi di perut sebelah kanan, nggak tahu siapa ini. Perut karena ini sakit gitu, sakit, nggak tahu Tuhan udah sembuhkan di perut bawah, di atas, di bawah pursa ini kayak pempuru gitu, kayak itu penyakitnya lain juga nanti Tuhan yang selesaikan. Yang penting karena dia datang meresponi datang kepada Tuhan melalui pagi hari ini, Tuhan langsung kerjakan untuk sembuhkan pagi hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam siaran langsung ini saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini kalau kita nggak datang kepada Tuhan, hari-hari ini kalau kita nggak setia kepada Tuhan, hari-hari ini kalau kita nggak melekat kepada kebenaran firman Tuhan, hari-hari ini kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kita akan tersesat walaupun kita sudah datang kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap mencari Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus cari Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus taat kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan mau nyatakan di setiap. Percaya bahwa Tuhan mau supaya apa yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih saudara bahwa pagi hari ini keberadaan kita hari-hari ini Tuhan akan buktikan bahwa Tuhan akan berkati kita dengan perlindungan daripada Tuhan. Bagi teman-teman yang sedang menonton acara ini, saya mau katakan bahwa terima kasih bahwa teman-teman atau hamba-hamba Tuhan atau sahabat-sahabatku dimanapun saudara berada, baik yang ada di kota Jakarta, baik yang ada di Sulawesi, Manado, Luwuk, dan Papua, dan Kalimantan, Lubuk Linggau, saudara berada, saya mau katakan bahwa kita harus tetap menjadi
orang-orang yang kuat. Kita harus menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan jelas berkata di dalam Efesus 6 ayat 10, hendaklah engkau menjadi kuat di dalam Kristus. Hendaklah engkau menjadi kuat. Kalau di Alkitab saya yang tahun 1950 dia berkata di Efesus 6 ayat 10 dia berkata, hendaklah engkau menjadi perkasa. Hendaklah engkau menjadi perkasa di dalam Tuhan dan kekuatan daripada Roh Kudus itu sendiri. Karena Tuhan mau supaya kita itu menjadi perkasa di dalam Tuhan. Tidak mampu, yang tidak bisa digoyangkan, tidak bisa ditipu muslihatkan oleh kuasa kegelapan atau orang-orang pintar, orang-orang apa segala macam. Tapi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita ada perlindungan yang teguh daripada Tuhan. Sama seperti Raja Hizkia, dia berkata begini, selama dia mencari Tuhan seumur hidup, Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi kuat dan perkasa. Jadi kita harus seperti itu di hari-hari ini. Pesan saya bahwa hari-hari ini kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita harus sehati dengan Tuhan, dan apa yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan. Karena Tuhan mau bahwa apapun masalah itu, Tuhan tidak mau akan tinggalkan kita di hari-hari ini. Terima kasih bahwa firman Tuhan hanya begitu. Nanti Tuhan yang menjelaskan kepada saudara dimanapun saudara berada. Yang penting saya mau katakan, kita beralih, kita merespon, kita datang kepada Kristus. Ada buah-buah yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.